Caranya jadi mungkin sing keterangan, sing saestu hak kok, bukan mungkin KTP, bukan Islam-Islaman. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apa syaratnya ulaika humul mu'minuna haqqa? Yang pertama tadi amanu, beriman. Hanya orang-orang yang beriman, yang imannya sejati nanti yang akan dapat seperti yang saya sampaikan tadi. Orang yang beriman seperti Rasulullah ditawarkan semuanya nggak mau, diancam dibunuh nggak mau berhenti berdakwah, ini iman. Karena apa? Di pelupuk mata Rasul sudah ada surga. Surga di pelupuk mata mereka. Sementara di pelupuk mata kita bakso bar. Ya, bayangan bakso, sate. Ya gak tertarik dengan perjuangan. Tapi ketika di pelupuk mata kita surga, bertemu Rasulullah, bertemu orang-orang yang soleh, ini yang turunnya ngaji jadi seger. Nah, kita mulai cerita Mus'ab bin Umair. Tadi orang yang perlente, ganteng, anaknya orang kaya, bapaknya kaya, ibunya kaya. Setiap kali datang kajian Rasulullah di Darul Arqam, baunya wangi. Kalau lewat perempuan jadi bahan omongan para gadis-gadis. Keren, rambutnya tipis. Sampai suatu hari Mus'ab bin Umair datang ke Darul Arqam, ke tempat pengajiannya Rasul dengan pakaian yang lusuh, rambut kusut. Apa yang terjadi? Mus'ab bin Umair adalah anak dari ayah dan ibu yang kaya raya. Ayah ibunya mengultimatum, kalau kamu terus ikut Muhammad, tinggalkan rumah ini. Tidak ada sepeser pun jatah waris kecuali pakaian yang melekat di badan. Hari itu Mus'ab bin Umair meninggalkan semua yang berbau dunia demi perjuangan di jalan Rasulullah. Kalian ini pun muter nomor daerah. Birong isinya gitu. Orang ibu kan, Toro. Mus'ab bin Umair tinggal semua warisan oke nggak apa-apa, yang penting nggak kehilangan iman kepada Allah. Nah ini rahimahumullah, ini Mus'ab bin Umair, akhir hayat Mus'ab bin Umair. Jadi prestasi Mus'ab bin Umair diantaranya tadi menyiapkan orang Madinah bisa menerima hijrah Rasul dan berhasil. Akhir hayat Mus'ab bin Umair adalah syahid di perang Uhud. Orang kafir, tentara orang kafir mengatakan qataltu Muhammadan, aku sudah membunuh Muhammad. Dikiranya Mus'ab bin Umair itu Muhammad. Perang Uhud itu awalnya umat Islam sudah di atas angin. Cara bal-balannya wis telu kosong. Lah kok umat Islam terlena. Rumah musuh sudah dipukul mundur. Rasul sudah bilang yang di atas bukit, terutama para pasukan panah, jangan turun. Rumah sana perang sudah usai, di bawah banyak harta rampasan perang, sing di atas turun. Mereka lupa salah satu panglima orang kafir waktu itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid nanti masuk Islam. Ketika nanti masuk Islam, itu sejak zaman Abu Bakar itu selalu jadi panglima perang dan nggak pernah kalah.
baik tandang maupun lawan itu tandang maupun kandang. Begitu. Waktu itu masih kafir, pimpinannya orang kafir, panggilannya Khalid bin melihat pasukan panah pada turun. Khalid memutar bukit dan kemudian naik di atas bukit, umat Islam tercerai-berai. Mus'ab bin Umair inilah yang menghalangi Rasulullah dari tusukan pedang lawan. Sambil dia pegang bendera umat Islam, ditebang tangan kanannya, bendera diambil dengan tangan kirinya, sambil berteriak, Muhammad adalah Rasul, sudah diutus Rasul-Rasul sebelumnya. Ditebas tangan kirinya, kemudian diambil itu dengan mulutnya bendera itu. Simbol bendera itu simbol kita belum kalah, kita gak menyerah. Sampai akhirnya Mus'ab bin Umair terbunuh. Alhamdulillah Rasulullah selamat. Walaupun giginya harus tambah. Orang kafir mengatakan qataltu Muhammadan. Yang mungkin salah satunya karena Mus'ab itu yang memang keren, ganteng. Mungkin orang mereka itu Muhammad. Maka orang Muhammadiyah juga yang keren, yang ganteng. Ibu-ibu juga yang cantik. Ada mukna 20 tahun orang cantik. Ada. Sarung sampai mekar dulu. Mekar-mekaran. Iya, supaya orang melihat memang, jadi kata pepatah, penampilan itu bukan yang utama, tapi penampilan itu yang pertama. Kata Kiai Haji Ali Maksum Jogja, kalau nggak salah tertulis di rumah beliau, pakaianmu itu membuatmu dihargai sebelum kamu hidup. Nah, ilmumu dihargai setelah kamu hidup. Paham ya? Oh, saya hadir di sini pakai jas. Oh, kayaknya lumayan ini. Bentuknya wis. Yes. Tapi setelah duduk, ilmu saya yang akan membuat saya dihargai atau kira-kira begitu. Hadirin rahimakumullah, maka Mus'ab bin Umair gugur di medan pertemuan, di medan pertempuran. Maka Rasulullah meminta sahabat untuk mencari jasadnya. Dalam keadaan perang yang luar biasa, Rasulullah mencari jasad Mus'ab bin Umair. Rasul membawa burdah itu seperti sorban. Kalau ditutupkan di kepalanya, kakinya kelihatan. Persis kayak kalau pada digigit nyamuk, sarungnya juga yang sirah sikile di, sarungnya di nutupi sikil. Nyamuk ini. Kenapa nyamuk itu bunyinya ketika di kuping? Ya memang kuping sing krungu ya, yang siki ora krungu. Maka oleh Rasulullah burdahnya ditutupkan di kepala dan kakinya ditutup dengan rumput. Anak seorang kaya raya, ganteng, perlete, demi agama, demi perjuangan, meninggal harus ditutup dengan rumput kaki. Ini iman. Loh, kalau sudah iman, dan wahajaru berhijrah. Seorang mukmin harus meyakini secara kafah bahwa ajaran Islam ketika dilaksanakan maka berujung pada kebahagiaan. Semakin sempurna melaksanakan agama, semakin sempurna kebahagiaan. Sebaliknya, dosa, maksiat atau melanggar agama pasti ujungnya adalah kenistaan, celaka. Semakin jauh dari agama, semakin banyak aturan agama yang kita langgar, pasti semakin kita juga celaka dan nista.
Kalau sudah meyakini bahwa kesempurnaan kebahagiaan sebanding lurus dengan kesempurnaan beragama, maka yang lalu yang tidak sesuai agama tinggalkan. Mari kita secara kafah merubah cara berpikir, merubah sikap, cara berperilaku, bahkan kebiasaan kita disesuaikan dengan agama. Semakin sempurna sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, semakin sempurna juga kebahagiaan kita. Ini hijrah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya tadi naik jam berapa ya? 8. 1 jam sudah, Pak. Tadi setengah 8. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ayo hijrah kita mulai dari membangun mindset yang baru. Mind itu pikiran. Set itu apa? Ya settingan. Itu setan. Kalau setan berarti mindset pikirannya. Pikiran kita diset ulang, ya, disetel ulang, direkonstruksi. Saya sampaikan ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkanmu dari adab yang pedih. Dagang, bisnis, biasanya labanya apa? Uang kan? Duit kan? Kalau bapak ibu ke pasar, bapak ibu ke kantor, yang dicari apa? Nah sekarang Allah kasih tahu, pengen nggak dagang, tapi labanya adalah surga, selamat dari neraka. Pilih duit apa pilih surga? Hadirin yang dirahmati Allah, pertanyaan ini sebenarnya secara luar biasa. Allah ingin mengubah mindset kita dari yang semuanya diukur dengan materi, dengan harta, menjadi diukur dengan surga, ukhra. Allah tahu hambanya nggak mungkin mau rugi. Ada yang mau rugi? Mau dagang rugi? Maka Allah kasih tahu kita tidak rugi, tapi kita perlu mengubah mindset kita. Yang namanya untung rugi itu, kalau selama ini kita asumsikan uang, sekarang yang namanya untung adalah ketika kita semakin dekat dengan surga, semakin jauh dari neraka. Itu untung namanya. Maka apapun yang kita miliki, sebesar apapun, kalau tidak mengantarkan kita kepada surga, itu namanya rugi. Sebaliknya, walaupun sedikit yang kita miliki, tapi menjauhkan kita dari neraka dan masukkan kita ke dalam surga, itu namanya untung. Maka dalam ayat yang lain Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa yang hidup pasti akan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala amalmu nanti dibalas di hari kiamat.
Faman subsiha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang beruntung? Yaitu orang yang dijauhkan, diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga. Faqad faz. Inilah orang yang beruntung, inilah orang yang sukses. Kemudian Allah tegaskan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan dunia itu cuma perhiasan, cuma permainan, tipu daya. Lewat pertanyaan tadi, Allah ingin mengatakan Bapak Ibu, kalau orientasi hidup kita dunia, kalau orientasi kita hidup harta, maka kita tidak akan pernah menjadi mukmin dan pejuang yang sesungguhnya. Tapi kalau orientasi kita Allah, akhirat, surga, insya Allah kita akan jadi pejuang yang sesungguhnya. Dunia itu menipu itu. Kebahagiaan, kesenangan dunia itu semu lagi sebentar. Maka ayo hijrah kita, mindset kita reparasi. Jangan dunia terus, akhirat. Allah. Saya jelaskan, motor itu indah bagi yang naik sepeda. Gini apa betul? Mobil itu indah bagi yang naik motor. Jadi dunia itu indahnya sebentar. Setelah itu bosan. Sebelum punya motor, pengen punya motor betul. Ya Allah, nek gadah motor pengajian tempun di mawon kula pangkat. Giliran gadah motor mangkat apa betul? Baru sebentar bosan apa betul? Nggih boten ngangsur juga. Okay. Naik motor kehujanan, naik motor sudah pakai putih-putih mau ke masjid. Disalip mobil loh, hujan nikmat semua, pengen ganti mobil kan? Ya Allah, mobil tahun 30-an tahun 80-an nggak tahu, tahun 90-an nggak tahu. Yang penting saya nggak kehujanan. Pelakon, sedan tahun 80-an 20-an juta. Pertama seneng betul. Tiang sing gadah dereng siram, mobilnya wis. Hadir resepsi reuni halal bihalal, ketemunya jejernya mobil-mobil baru semua, pengen ganti betul. Umah kita dos mekaten, ya Allah, pulau umah alim boten apa-apa. Sing penting boten kalih mertua ya Allah. Mertua pulau tak alim, ngajine seket. Ngendikane nggih halus ya Allah, tapi lebih. Banget tau? Ada yang begitu. Kalau rumah kali betul-betul Klaton rumah tipe 21, tipe 30. Pertama seneng betul, disapu bendino. Akhirnya yang dirahmati Allah, giliran ketiban halal bihalal keluarga, pindah sofa kangelan, pengen cikuli gede nopo betul, betul wonten kampung. HP ya Allah, HP ini koncomu, nek foto iso ndadeke ayu banget, bisa naik 60% kecantikannya. Pengen betul. Sementara HP ini dewe go foto turun. Ada yang begitu. Lakon HP ini baru seneng betul. Tapi nanti sekarang apa bosan betul. Itu dunia. Motor, mobil, rumah, HP, semua nikmatnya sebentar. Setelah itu bosan. Termasuk istri juga begitu. Yang betul Bu, ada yang nggak terima. Bosan Ustaz.
Buktinya orang sih sampai kaki-kaki ini. Buktinya ada yang hanya terpisahkan oleh mati. Ada kan? Saya pastikan itu bukan karena fisik, bukan karena materi. Gimana? Tapi karena pengen masuk surga bareng-bareng. Terus betul. Pengen punya didik anak cucu yang soleh-soleha. Terus betul. Pengen ibadah sarang-sarang. Terus betul. Nek ayune bosan betul tak? Mengalawani ngomong kok. Maka boleh saja karena cantiknya, ya, karena kita butuh mobil boleh, tapi sertakan substansi di situ. Saya butuh mobil karena saya harus isi pengajian tekan soal misalnya. Saya butuh motor supaya saya bisa mobilitasnya lebih tinggi, rapat bisa mangkat, ngaji bisa mangkat, dan lain-lain. Maka semua yang Allah berikan, kasih value agar apa yang Allah berikan punya nilai ukhrawi, punya nilai yang mengantarkan kita ke surga. Kalau orientasinya sudah benar, insya Allah kita bisa jadi wajahadu fi sabilillah, jadi orang yang siap berjuang di jalan Allah. Terakhir, walladzina awau wa nasaru. Saling memberi perlindungan itu, saling tolong menolong. Kenapa Israel masih berani jajah Palestina? Walaupun alhamdulillah beberapa produk, ya, beberapa resto, beberapa usaha produk-produk yang berafiliasi dengan Israel cukup kena imbasnya. Banyak resto-resto yang tutup, ya, atau paling tidak jadi sepi karena umat Islam alhamdulillah ada kesadaran untuk memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Islam. Sekarang saya sabunnya saja sudah hebat. Ibu odolnya apa odol? Deterjennya apa? Nah, itu masih itu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, gitu. Saling tolong menolong. Abdurrahman bin Auf ini muhajirin, hijrah dari Mekah, orang kaya raya, rumahnya, keluarganya, istrinya ditinggal, hijrah mengikuti perjuangan Rasul. Karena orang kaya ditempatkan di rumah orang kaya juga di Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' bantunya nggak main-main. Ya Ibnu Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau lihat saya termasuk orang kayanya Madinah. Kalau kamu mau untuk hidupmu di Madinah, perjuanganmu di Madinah, ambil separuh harta saya. Kalau mau satu istri saya ceraikan, boleh kamu nikah. Waktu saya baca itu agak gak percaya. Tapi waktu lihat peristiwa 212, saya jadi percaya. Ingat kan 212? Semua orang memberikan yang dia punya. Ada yang nyumbang bis, ada yang nyumbang uang dan lain-lain. Ternyata kalau sudah Allah, semuanya mudah disedekahkan. Saya percaya. Apa jawaban Sa'ad bin Rabi'? Kalau bapak-bapak ditawari gitu gimana? Separuh harta monggo. Istri kalau mau satu-satu serikat kamu nikahi monggo. Kira-kira bapak-bapak gitu kok gitu. Langsung ke kantor pos, beli materai tanda tangan. Abdurrahman itu mentalnya pejuang. Makanya dia berani hijrah meninggalkan semua. Dia bilang, la bal dullani aina suq. Cukup tunjukkan saja di mana letaknya pasar. Kasih tahu saya pasar ada di mana. Maka Abdurrahman bin Auf mulai jualan dan menjadi orang kaya raya di Madinah. Maka kaya itu tentang mental.
Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang ini beriman, berhijrah, kafahkan Islam kita, berjuang, saling bahu membahu. Insya Allah Islam bisa kuat. Adanya Israel masih menyerang Palestina karena umat Islam tercerai-berai. Arab menuding Iran Syiah. Sebagian orang kita mengatakan Islamnya Arab Wahabi. Jangan, ya nggak selesai-selesai. Dan itu terus ya, di blow up supaya umat Islam satu sama lain saling curiga. Masya Allah, maka Bismillah. Hijrah ini atau tahun baru Hijriah ini harus memompakkan semangat hijrah di hati kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup sejenak dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikal kufara wal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min